selama ini kan kita menduga ini nasib media konvensional dan yang modern online, lah. yang modern ini, era baru ini, itu kan kita persoalkan independensi mereka. Lebih karena mereka itu udah mau mati secara bisnis, sehingga lalu pada tunduk dengan kepentingan uang, kepentingan survive uang. Kalau ke pengusaha boleh, ke pemerintah kan sekarang kalau pemilik uang. termasuk bikin berita pesanan, itu kan biasa dipraktekkan. Jadi kita kan selama itu konteksnya kan itu. Jadi apa konteksnya itu. media Sekarang yang ini, disebut arus utama itu udah rusak banget sekarang. Ya, makanya kita jadi ada di sini kan juga karena itu, karena menganggap media-media yang sekarang ada itu udah kalah sama mereka, hanya mementingkan survive. Gue lihat di kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Dr. Habibie Dodi Supriyanto Haris Johari. Ya, kami masih membicarakan banyak hal, tapi ini tentang dunia yang pernah kami lama berada di dalamnya, Pak Presiden, yaitu dunia jurnalistik. Di mana sebagian dari kami dunianya adalah dunia pers. Ya, mungkin ini suatu saat kalau kita ketemu akan kami beritahu bedanya antara dunia jurnalistik dengan dunia pers. Sekarang kita anggap sama saja dulu. Karena begitulah yang dipompakan di teori ahli komunikasi bahasa. Publisistik, jurnalistik, ayo pers. Nah, sekarang ini sedang terjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa memang pers itu sudah kacau balau, melebihi kondisi hukum yang belum lama ini kami bicarakan. Sudah tidak ada lagi supremasi, tidak ada lagi kemerdekaan pers, tidak ada lagi karena juga semua lembaga-lembaganya sibuk. Sebagai contoh, Pak Presiden, bahwa ada, mungkin Anda tahu atau mungkin juga tidak, karena tidak ada yang melaporkan kepada Anda, dan kami yakin kalau Anda tahu mungkin Anda kecewa kepada yang melaporkan, karena itu dia tidak akan melaporkan, ya kan? Yang antara lain adalah bahwa ada orang-orang tertentu di dunia media masa saat ini yang ditelepon untuk tidak muncul di acara dia sendiri yang menggunakan nama dia, karena bla 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 untuk kepentingan Anda konon. Dan kemudian ada juga yang dia pemimpin redaksi tapi ditegur, selalu ditegur, kemudian akhirnya diam-diam digantikan, dan bahkan saham dari perusahaannya juga berubah. Jadi dalam kondisi seperti itu, sebetulnya para jurnalis punya dua hal yang bisa mereka sandarkan. Yang pertama adalah organisasi mereka, organisasi si jurnalis. Organisasi di mana dia bernaung, yang disebut sebagai organisasi jurnalis. Di dalam dunia pers itu ada organisasi jurnalis, ada organisasi pers, dan ada macam-macam lagi itu, ada organisasi yang lain-lain lagi. Tapi yang bisa mereka harapkan pertama oleh para jurnalis adalah organisasi jurnalis. Nah, ini semua udah melempem semua. Udah tidak ada lagi, beberapa tahun belakangan ini sudah tidak ada gunanya sama sekali. Dan kemudian yang satu lagi adalah institusi resmi negara, yaitu Dewan Pers. Dewan Pers juga tidak kelihatannya berguna. Ya, bergunanya mungkin untuk bikin UKW aja, Ji. Uji kompetensi wartawan sana sini dan segala macam, ya juga nggak ada hasilnya sebetulnya, proyek aja. Jadi itu sudah proyek aja. Sayang kawan-kawan kita yang bagus di situ bercampur aduk dengan yang tidak bagus, sehingga akhirnya lembaga itu terlihat memang tidak ada giginya sama sekali. Ada banyak cerita. Tunggu ngomongin apa sih ini? Konkret lah, konkret lah, ini cerita apa? Gue juga kemudian jadi ngomong apa? Sebuah ini, tapi nggak ada yang diomong, nggak ada yang konkret. Dia ngomongin ya, saya kan ya, sering, ya kita kan sering komunikasi dengan teman-teman yang masih aktif ya. Jadi ini konkret nih. Ya, cerita soal Rossi tadi, nama acara namanya Rossi gitu ya. Rossi tidak boleh tampil di acara bernama Rossi. Gue nggak punya fakta. Yang punya fakta dia, jadi dia yang boleh ngomong Rossi. Oh lu, iya dong. Gue kan sebuah acara dong. Iya kan? Budiman. Kalau diganti dengan jenis kelamin yang sama nggak apa-apa ya. Orang menduga dia Rossi gitu. Laki Ji. Laki menggantikan Rossi. Di acara bernama Rossi. Kenapa itu terjadi? Nggak tahu, mungkin dia pikir kalau dikasih rosok nggak enak kali ya. Nggak, kalau topiknya itu soft ya, itu Rossi tetap tampil. Misalnya kan kemarin cerita soal almarhum
Misteri Sutrisno, kesederhanaan almarhum Misteri Sutrisno Muncul dia. sama keluarga. Oci yang keluar. Rosi. Muncul gitu. Tapi cerita yang lain, ya Ini lu serius ya? Gue belum sempat tanya Rosi sih. Budiman, Tanorjo. Oh, itu kalau lu- itu lu tahu permanen. persis lah. Ya. Jadi permanen Budiman itu kan pemilik acara apa? Satu meja. Satu meja. Dia disuruh out kalau acaranya memang mau diteruskan gitu. Ya, bagi TV tentu saja ya milih acaranya lah gitu. Tapi kita enggak Ji. Kita yang mana? Ini acara kita. Kita nggak ada yang dicopot. Awal kita bertiga terus. Kita jalan. Lu mau nyopot gua? Siapa lu nyopot gua kan gitu. Lagi lu mau ganti siapa? Mau ganti siapa? Nah, itu sebetulnya tahap yang kedua ya. Tahap yang pertama kan seperti yang dilakukan zaman dulu. Ditelepon, jangan naikin berita ini, ditelepon, berita ini yang sudah naik bisa dihapus apa enggak. Kan gini, pemerintah itu dalam hal ini Komdigi, Seknek, dan Ketua DPR itu menganggap bahwa tulisan dari media online yang mengemban misi jurnalisme itu masih dipercaya orang daripada media sosial yang meskipun itu menyampaikan fakta yang sama. Menurut Komdigi. Menurut tiga pihak ini. Jadi kira-kira kalau mau mengkritik Prabowo, MBG katakanlah gitu, mau mengkritik MBG, kan medsos banyak sekali itu. Itu masih dianggap, nah itu kan medsos. Tidak terlalu berbahaya. Ya, itu kan. Tapi kalau sudah Kumparan, Detikkom, Kompaskom, Komkom yang lain itu, juga Kompas ID, itu jadi sesuatu. Makanya itu kalau ada berita buruk dicegah, seperti halnya dulu dilakukan Pak Harmoko. Ditelepon, jangan muat berita. Kalau toh terlanjur dimuat, nah, bedanya kalau cetak itu kan udah terlanjur nih, kan nggak bisa dihapus lagi. Kalau di online itu masih bisa di-delete, di take down istilahnya. Jadi kalau dibilang jejak digital itu nggak bisa hilang, bisa. Di zamannya Prabowo ini. Ya. Bisa dihapus. Bisa. Bahkan tidak hanya berita-berita yang baru muncul. Dan itu ada permintaan aparat untuk menghapus. Ya ngapain saya ceritain kalau nggak ada? Nggak, maksud gue. Percayalah sama fakta yang saya sampaikan. Ya. Dalam Dan bukan jurnalistik- hanya berita-berita baru, berita-berita bahkan Berita berita-berita lama. lama. Ya, dalam jurnalistik itu disebut berita pendapat. Yang mana? Fakta pendapat. Dia menyampaikan pendapat tentang. Lo enggak. Ya. Itu fakta. Fakta satu, saya dengerin cerita dari para mantan pemret yang sering ditelepon. Oh, yang mana Dan dari mantan pemret yang Lu kan menyebut banyak tadi itu. Yang pertama lu sebut Kumparan. saya nggak sebut nama, nggak enak. Oh. Gitu kan. Sumber harus saya lindungi. Iya. Kita mau pancing. Jadi masih ada cerita dari pemret yang masih eksis, 2-3 pemret lah gitu. Ada yang sudah mantan, karena baru aja digusur kan Ya. gitu. Nah, jadi permintaan untuk take down itu tidak hanya pada berita baru, berita lama pun kalau Yang udah mereka nggak ada urusannya tuh. Nggak, yang pokoknya merugikan. yang Ya, udah lama, merugikan, udah lama. Tapi ya udah tapi kan bisa dilacak itu. Ya, Oh, berita ini yang baca Ya, itu banyak, minta dihapus. minta dihapus. Yang minta Komdigi. Kadang Itu. Komdigi, kadang Setnek, Kadang DPR. kadang DPR. Masya Allah. Gitu. Kadang-kadang ada pemret yang tidak saya, Mas, kadang-kadang itu 3 orang itu, 3 pihak itu teleponnya berurutan. Oh, dia mau menelpon untuk urusan yang sama. Yang sama gitu. Jadi mereka juga nggak ada koordinasi gitu. Dan nggak ada kerjaan. Masa Mungkin nggak 3 ada lembaga itu Jadi ngurus satu berita. Jadi dunia media itu kita Bentar, saya cerita lagi. Iya. Dia lagi Itu. nafsu. Iya. Nah, kalau dengan permintaan itu nggak dilayani dengan baik berita lama maupun berita baru baik, maka Pokoknya permintaan tidak dilayani. Tidak dilayani, maka yang ditegur adalah pemiliknya. Wah. Pemilik media. Bohir, Pemilik bohir, media itu, bohir. ya. Sebab mereka tahu bahwa
pekerja-pekerja ini lebih takut sama pemilik daripada orang luar, ya. Bahkan daripada negara gitu. Maka pemiliknya ditegur gitu. Nah, kalau pemiliknya itu yang diduga itu dia pemilik penuh, masih bisa menghindar. Pak, saya di situ share saya cuma 30%. Keputusan kan di pemegang saham yang lain gitu. Udah terulang lagi kan? Datangi lagi. Oleh DPR nih. Ya bisa DPR, bisa bersama-sama. Udah lu ambil semua itu. Sahamnya ambil Ambil dari semua pihak jadi lain. 100%. Belilah. Ada seseorang yang menyuruh si pemegang saham yang tidak besar ini agar mengambil. Ngambil semua. Bila Sehingga perlu dia- saya pinjemin. Ini orang. Bukan batu. Bukan, maksud gue lembaga atau orang? Lembaga ya orang, Orang, tapi lembaga. dia punya posisi tertentu. Kalau orangnya lu Punya posisi tentu di mana? Di DPR, ketua DPR. Kamu mau bilang aku bilang Dasko gitu kan? Enggak. Itu Dasko. Iya, Dasko. Oh, Dasko. Bilang. iya. Kalau Komdigi dulu kan si Wamen itu siapa? Angga. Gitu. Ini clear nih Kalau Bener juga lu. Seknek itu bisa sekneknya langsung, bisa seskapnya langsung. yang dari ini katanya ini gosip lagi nih, gosip lagi yang dari Komdigi. Ini gosip Sekarang- yang fakta. Enggak, ini gosip yang gosip. Dari Komdigi itu sekarang bahkan katanya diambil alih oleh adik Hasim. Oh. Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim tuh ingin memonitor langsung. Termasuk yang kayak kita ini. Ah, enggak lah. Bukannya, ya begitu gosip, namanya juga gosip kan. Kan kita Bukan nunggu teguran hanya- nggak datang-datang. Enggak. Kita kan medsos. kita Kan rindu dia kan besok. teguran. Rindu teguran. Ditegur-teguran. Yang tegur orang depannya, ma, gitu. Bertegur sapa. Tapi diawasi juga nih ya. Ya, jadi gimana nih? Ya, itu tahap ke berapa tadi? Tahap ketiga ya? Iya. Sudah dibeli 100% kan? Tapi ternyata misalnya pemretnya atau red pill-nya nggak bisa diatur. Ada berita si Suruh A take gitu, suruh nggak dimuat jadi, atau suruh take down nggak di take down. Meskipun yang minta itu si pemilik 100% yang tadi. udah 100%. Nah, ini kan si tukang telepon tadi, penelpon tadi kan juga bisa paham. Ya. Jadi pengusaha mengatasi wartawan itu memang susah, nggak gampang gitu. Ya samalah kayak kita dulu. Kita nggak takut sama orang lain, tapi Ya. takut sama pemret kita kan Ya. gitu. Ini juga gitu. Pemretnya nggak takut sama bosnya, apalagi kalau pemretnya ini senior, hidupnya sudah mapan, dipecat juga nggak apa-apa gitu kan. Iya. Itu pengalaman pribadi Iya. kan? Dia tadi- cuma nggak mau nyebut namanya. Iya. Enggak. Ya. Maka kemudian si penelpon tadi menyodorkan nama. Nama itu dari dalam. Udah, si Asdat ini diganti ini aja. Oh, Asdat. Kumparan dong. Ya kan? Arifin Asdat. Iya. Oh, murid dia? Itu, Bukan murid. Bukan ya? Itu Apa? andalan kita. Iya, Anak iya. muda. Waduh. Pada zamannya Bagus dulu. itu. Sholatnya bagus, rajin. Iya. Oh, akhlaknya. Dia gimana Asdat? Jangan bawa-bawa Ya akhlak, Ji. Gua sama-sama kembali sama maksud gua integritasnya. Dia bawa akhlak. Moral akhlak, Ya, maka- integritas, Ji. Iya. Maka Arifin Asdat Ada hal-hal hanya mereka berdua yang tahu. maka katanya Arifin Asdat itu karena itu. Ya, Jadi dipecat Arifin kan. Enggak, lu ngomong begini ini semua ya. Lu seolah-olah tuh nggak ada Dewan Pers. Kan dia Ya. bisa dibela oleh Dewan Pers. Jadi Ji, peta gini. Selama ini kan kita menduga ini nasib media konvensional dan yang apa sih namanya, konvensional dan yang Modern online, lah. yang modern ini, era baru ini, itu kan kita persoalkan independensi mereka. Lebih karena mereka itu udah mau mati secara bisnis, sehingga lalu pada tunduk dengan kepentingan uang, Ya. kepentingan survive uang. Kalau ke pengusaha boleh, ke pemerintah kan sekarang Kalau pemilik uang. termasuk bikin berita pesanan, itu kan biasa dipraktekkan. Jadi kita kan selama itu konteksnya kan itu. Jadi apa Konteksnya itu. media Sekarang yang ini- disebut arus utama tuh udah rusak banget sekarang. Ya kan kita selama itu begitu. Udahlah kalau media sekarang makanya kita nggak lagi makanya kita jadi bicara di sini kan juga Iya. karena itu, karena menganggap media-media
yang sekarang ada itu udah kalah sama mereka, hanya mementingkan survive. Ya. Ternyata kan dari cerita ini bukan sekedar itu. Kalau sekedar itu satu soal, tapi ini masalah menggerogoti kemerdekaan Pers. pers. Ya karena kan gini. Ya kan kemerdekaan pers itu amanat undang-undang itu ditumpukan di pundaknya Dewan Pers. Dewan Iya. Pers lah yang harus menjaga dan memelihara kemerdekaan pers. Itu jelas tuh pasal 15. Iya, jadi ini jelas-jelas bukan soal survive, ini soal kemerdekaan pers, sehingga Dewan Pers wajib hukumnya. Tapi tidak berdaya. Nah, kita Ya nggak tahu. sebetulnya nggak bisa gitu juga. Kalau misalnya orang-orang ini yang ditelepon, yang disuruh ini, yang Tidak diminta mengadu. keluar, tidak percaya sama Dewan Pers atau tidak mengadu ke Dewan Pers, ya Dewan Pers juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan kalau tidak mengadu tuh lebih banyak karena nggak percaya, orang disakiti tidak mengadu kan. Iya. Nggak, ya udahlah kasih Wahyu Muryadi aja. Nah, karena itu, Ya kan? karena Dewan Pers tidak menangani dengan alasan tidak ada laporan yang Mandul masuk. lah, mandul. Nah, mandul. Mandul. Nah, ya, tadi kan di awal dia bilang ada organisasi juga. Organisasi juga nggak kita bisa salahkan juga, karena apa? Ya mereka mungkin nggak, kalau misalnya PWI nggak, kenapa PWI diem aja? Ya mereka bukan anggota PWI. Kenapa IJTI diem aja? Ya mungkin bukan anggota IJTI. Atau kenapa AJI diem aja? Ya memang bukan anggota AJI. Atau orang-orang ini nggak pernah mengeluh, mengadu ke organisasi-organisasi ini, meskipun kita tahu mungkin di antara organisasi-organisasi ini ada juga yang Ya sudah jujur-jujur aja, organisasinya udah important. Kita punya, seingat gua 48 organisasi di bidang media dan pers. Dan nggak ada lagi gunanya. Dan ya, so far nggak ada gunanya. Kecuali satu ini yang baru dibentuk nih. Oh, yang Wahyu. Wahyu Muryadi. Tapi itu Wahyu. Itu dibentuk. Wahyu top itu, Ji. Wahyu Muryadi membentuk bersama beberapa teman, membentuk Serikat Wartawan Senior Indonesia. 60 plus. Atau SW, itu kayak dua nama Serikat tuh. Wartawan 60 plus. Kenapa saya tahu Serikat Wartawan 60 plus? Ada dua nama jadi. Kenapa ada dua nama? Karena mulainya tuh dari Serikat Wartawan 60 plus sebagai chat group, di mana gua jadi anggotanya. Nih, bos ini jadi anggotanya. Sorry, gua masih muda. Ah, iya, dia belum. Nah, lu karena belum tua lu. Belum 60. Belum 80, Di gua telepon. 34. Ya, kita semangat aja kan. Dia masuk di grup chat. Udah, kita masuk. Nah, terus gua juga nonton perdebatannya. Seringkali malas gue ngelihatnya, tapi dalam banyak kasus gue ngelihat ada diskusi yang bagus di itu dia. Karena wartawan-wartawan senior semua ya isinya ya. Sampai satu saat tiba-tiba ada kabar tentang peresmian Serikat Wartawan Senior Bagus dong. Indonesia. Bagus dong. Ternyata itu adalah formalisasi atau Chat group tadi. mengorganisasikan diri dari chat group tadi. Ya bagus dong, Ji. Nah, justru ini jadi organisasi baru. Ya mungkin bisa lebih diandalkan daripada Dewan Pers. Justru kan? itu. Oh, iya. Ya ada dua kemungkinan. Satu bisa diandalkan karena orang-orangnya kan merdeka semua nih. Rata-rata kan 60 plus. Ya. Bukan wartawan lagi lah. 60 plus. Nggak Plusnya punya kan kayak pemret. kode KB gitu kan. Iya, Plus. iya. Jadi laki-laki semua. Udah nggak. Maksudnya itu plus tahun bukan plus Iya, itu iya, gitu iya, kan. iya. Itu mah plus perempuan, kalau plus lagi. Iya. Kalau laki panah gimana sih lu? Ya. Dia orang Karena sorry. Ya betul kamu. Orangnya merdeka semua. Udah nggak mikirin masa depan, karena masa depannya tinggal di Dia udah melewati masa depan. jadi bebas lah ya. Bebas baik beraniannya pasti tinggi, Harusnya. gitu. Makanya ketika Wahyu Muryadi menginisiasi itu, wah jadi rame karena sikat gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya apalah kita ini gitu kan. Lu nggak bisa bilang kita, lu nggak masuk. Oh iya, enggak, Kemungkinan, dia kemungkinan Nggak bisa. merekonstruksi. Emang kira-kira jawabannya Wahyu kayak gitu. Oh iya. Kita perjuangkan atau apalah kita ini. apalah kan? kita apalah kita ini, kita media juga nggak punya ini, nggak punya, sudah sering kali ngomong juga nggak ada ini. Ini justru Itu ujian. kemungkinan kedua. Nah, justru Ya. ujian. Kalau kemungkinan dua itu yang nol ke permukaan,
Ya, Lo beruntung nggak jadi anggota. Oh. Tapi kalau yang terjadi yang pertama, ya Lo rugi jadi anggota. Lo rugi belum kurang tua lo. tapi memang kalau mereka serius, teman-teman di SW 60 Plus ini bisa menjadi satu institusi yang tidak kalah powerfulnya dibandingkan dengan Dewan Pers. Dilihat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam, ya kan? Itu Dulu tahu di tokoh-tokoh. dalam tuh selain Wahyu Tokoh-tokoh Muryadi, bagus. Oh, iya, ada Nugroho Evyudo, ada Nugroho Yudo, iya kan? Ada Dahlan Haris Iskan, Johari. ada Karni Ilyas, Haris Johari, ada Haris Johari, Ngeri tuh. Bambang Harimurti, Bambang Harimurti, Gunawan Muhammad, Budiman Tanurejo, Gunawan Muhammad. Wah. apalagi yang kurangnya? Rosi Iya. masuk nggak Rosi? Ada Rosi kalau nggak salah. Rosi 60. Belum 60. Rosi belum Dia 60. seusia Dan sama semua saya. di bawah kepemimpinan Wahyu Muryadi. Muryadi. Jadi Ya kita Wahyu tunggu. ya, selamat Wahyu ya. Pak Presiden itu kan teman Anda juga kan, pernah sama-sama pernah ketemu di Yordan. Jadi Pak Presiden kalau nanti orang tua-tua ini macam-macam, ambil aja Wahyu. Ambil Wahyu, ya, ya. Setuju. Ya, Wahyu jangan khawatir, kami akan besuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Presiden, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.